Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan ridhonya sehingga kita bisa mengikuti acara webinar sedekah Ramadan kali ini. Untuk judulnya itu sendiri adalah usaha melejit keuntungan melangit. Selawat beserta salam kita panjatkan ke baginda kita Nabiyana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Yang terhormat Coach Adi Sumarna dan yang terhormat Coach Denny Andes ST dan yang terhormat para Natulens yang tidak bisa saya sebutkan satu-satunya. Dan kembali lagi bersama saya Siti Masito yang bakal menemani semua selaku moderator di acara webinar kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah berkenan ikut hadir di webinar kali ini. Saya jamin webinar kali ini bakal bermanfaat buat semua. Seperti biasa, sebelum dimulai acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Untuk yang pertama pembukaan dan yang kedua sambutan sekaligus pemaparan yaitu acara inti. Dan yang ketiga sesi tanya jawab. Nah, Bapak Ibu bisa siapkan pertanyaan apapun itu yang akan ditanyakan kepada narasumber nanti. Dan yang terakhir penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita kali ini berjalan dengan lancar. Nah, untuk narasumber kita kali ini seorang AA, Akang, pengusaha muda sukses nih, seorang entrepreneur, seorang praktisi digital marketing juga, dan pastinya narasumber-narasumber di acara kita ini orang-orang yang berkualitas, berkompeten, dan insya Allah berdampak buat semuanya. Pastinya berdampak yang baik-baik ya Pak. Beliau adalah Coach Denny Andes ST atau bisa disingkat dengan Coach Denis. Halo Coach Denis. Halo Kak Ito, selamat siang. Apa Baik ya. kabar? Alhamdulillah luar biasa. Semangat ya puasanya hari ini. Alhamdulillah semangat banget. Iya, webinar kali ini tuh judulnya usaha melejit keuntungan melangit. Seperti apa sih itu Pak usaha melejit keuntungan melangit itu? Mari kita simak ya baik-baik buat semua. Saya juga udah benar-benar nggak sabar ini pengen tahu apa itu usaha melejit keuntungan selangit ini. Pastinya teman-teman juga sama ya. Tapi untuk teman-teman semua jangan lupa untuk mematikan mikrofonnya terlebih dahulu biar kita semua bisa mendengarkan dengan baik. Dan untuk Coach Denis, waktunya saya persilahkan. Ya, oke. Terima kasih Kak Ito yang telah memberikan kesempatan waktu pada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita masih diberikan selalu kesehatan, rezeki yang manfaat dan barokah. Nah, teman-teman semuanya, alhamdulillah terima kasih saya dikasih kesempatan oleh Brito Institute untuk sharing bareng bersama dengan teman-teman sekalian tentunya gitu ya. Hari ini jadi usaha kita bagaimana sih? Bagaimana biar usahanya Bapak Ibu hari ini gitu ya bisa melejit terus punya keuntungan yang melangit nih. Wah, luar biasa dari judulnya ya. Tapi sebenarnya ada pepatah yang mengatakan gitu ya, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita boleh kenalan kan ya.
Perkenalkan, jadi nama saya Denny Andis selaku materi hari ini, dan saya pengen kenalan juga. Ada di sini ada Bu Muriana. Wah, luar biasa, sambil bikin apa ini, Bu? Oh, warna-warni kata Kang Adi tadi itu kan, itu luar biasa banget nih. Saya jadi kepingin kan, apalagi siang-siang gitu ya. Seolah-olah tuh ini yang seger-seger dari kelihatan dari ijo-ijonya ya gitu. Yang kedua, saya menyapa ada Kak Hasan Al-Kusairi nih gitu ya. Ada Bu Sur, ada Kak Oya Kiting, ada Kak Sadam, ada Bu Eti, ada Kak Sukron, ada Kak Ifatul, dan ada Kak Erik nih gitu ya. Ya, izinkan saya untuk memaparkan slide sedikit nih gitu. Ya, apakah kelihatan ini Kak Ito? Bapak. Ya. Kelihatan. Oke. Jadi teman-teman semuanya yang luar biasa semangatnya hari ini. Hari ini yang menjadi bahasan kita adalah, karena saya di praktisi di digital marketing, banyak sekali bisnis-bisnis yang saat ini belum mengoptimalkan bagaimana sih biar pemasarannya bisa melejit gitu ya, untuk optimalisasi pemasaran produknya atau usahanya yang dipunya oleh Bapak Ibu nih gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya ada di Malang, lokasinya beberapa proyek bareng dengan Kang Adi juga di fasilitator dan juga mentor, dan ada beberapa perusahaan di bidang jasa yang saya tangani gitu. Nah, gini Bapak Ibu semuanya, saya melihat bahwa Januari ini perbedaan platform dari teman-teman sudah berubah. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya, kalau boleh tahu, hari ini cara memasarkan atau marketingnya full offline atau online nih gitu ya. Kalau memang online gitu ya, kira-kira di platform apa aja nih yang dipasarkan? Bisa nih teman-teman atau Bapak Ibu bisa chat nih gitu ya. Nanti biar kita bisa lihat nih gitu. Sejauh ini Bu Oya Kiting offline ya. Kebetulan produknya apa ini Bu gitu ya. Boleh nih dicatkan teman-teman produknya apa gitu ya. Dan sekarang pemasaran lagi offline ya. Nah, Bu Oya Kiting, nah susu kedelai coach, wah mantep nih. Jadi kalau susu kedelai di beberapa platform atau di kegiatan kita di daerah ini biasanya sudah punya berapa reseller nih kalau yang susu kedelai nih sejauh ini nih Bu Oya nih. Nah, kebetulan kan hari ini teman-teman siapa sih yang nggak tahu WhatsApp ya gitu. WhatsApp ini adalah salah satu platform yang semuanya sepertinya punya gitu ya, untuk bisa memasarkan produknya masing-masing. Nah, dari data yang ada gitu ya, yang kedua adalah Instagram. Nah, mungkin kalau Instagram ada yang punya ada yang enggak nih gitu. Tapi kalau yang ketiga itu adalah platformnya Facebook. Nah, yang terakhir, yang keempat nih ada TikTok. Ke bawah itu mulai mungkin Bapak Ibu mulai, oh, ini apa ya? Belum terkenal ya. Jadi 1 sampai 5 ini adalah platform-platform yang terkenal yang biasanya digunakan untuk berjualan media sosialnya. Nah, ini ada rawon dan soto Makassar begitu ya. Terus ada abon ikan lele dan nasi ulam Betawi Mpok Eni. Kak Sadam ada roti canai. Oh, ini keren nih, roti canai. Kayaknya menarik nih ya. Saya belum pernah tahu nih roti canai. Kayak pernah tahu roti canai, mungkin beda kali ya yang di Bogor sama di Malang kayaknya ya. Nah, keren-keren nih. Nah, jadi pemasaran kita mau lihat bahwa promosi sebelum ke pemasaran penjualan, kita coba ke promosinya dulu gitu ya. Nah, dari platform ini kira-kira Bapak Ibu semuanya punya nggak gitu? Nah, kalau WhatsApp siapa yang nggak punya nih? Siapa yang belum pernah promosi di WhatsApp? Atau setiap hari kira-kira Bapak Ibu sudah mulai promosi di WhatsApp nggak nih? Bikin status jualannya gitu ya, yang sederhana aja gitu. Nah, kira-kira ada yang sudah pernah melakukan itu belum? Nah, silakan nih yang chat, yang komen nggak apa-apa. Oh, sudah. Nah, kalau begitu, nah Kak Hasan ini udah. Terus kira-kira kalau sudah promosi gimana? Ada yang interest ngelihat nggak? Dari yang dibuat status tuh yang ngelihat berapa orang nih? Yang pernah
Kak Hasan tahu nih, misalkan yang lihat di statusnya, kan habis bikin status nih, yang lihat berapa orang? Ada kira-kira 100 enggak? Ada kira-kira 500 enggak nih? Nah, kalau sudah ada yang lihat di atas 100, kira-kira yang WhatsApp itu ada enggak nih? Yang sampai ngechat gitu. Sekitar 100. Oke. Dari sekitar 100 yang lihat statusnya gitu ya. Ada yang ngechat enggak kira-kira nih? Yang ngechat kira-kira berapa orang? Nah, kita pengen tahu nih, gitu. Nah, wah, ini susu kedelai. Wah, luar biasa nih ya. 2-3 orang. Nah, ini kita nanti bahas di funneling ya, di funneling marketingnya. Kenapa? Kenapa dari 100 kok hanya 2-3 nih gitu ya. Kira-kira apa ya yang kurang nih gitu ya. Di promosinya tuh padahal dari rasa enak gitu ya. Dari harga ekonomis. Tapi kok yang ngechat hanya 2-3 orang ya. Kira-kira kenapa nih gitu ya. Kebanyakan cuma ngasih emoticon, tapi nggak sampai dia closing pembelian ya. Nah, kalau dia udah ngasih emoticon, nah ini eh, harusnya delete agar mereka mau beli produknya. Nah, berarti tahu nih posisinya. Kalau sudah, karena kalau kita lihat posisinya di WhatsApp sudah bikin status. Terus yang lihat 100, ini tinggi. Nah, baru yang ngechat cuma 2-3 orang. Nah, problemnya ada di sini nih. Yang habis status, yang ngechat cuma 2-3 orang. Nah, ini yang jadi problem nih. Kira-kira apa ya gitu. Nah, ini berarti ketika 2-3 orang, artinya perlu dinaikkan engagementnya. Oke. Nah, jadi promosinya teman-teman, Bapak Ibu tuh bisa secara online. Walaupun nanti pembeliannya secara offline gitu. Ini salah satu untuk menaikkan brandingnya Bapak Ibu dulu nih gitu ya, produknya Bapak Ibu dulu secara terkenal secara sederhana biar bisa lebih banyak dikenal dulu orangnya. Ketika nanti dikenal banyak orang maka akan lebih banyak orang yang beli berdatangan berbondong-bondong nih gitu. Oke, ini luar biasa nih ya teman-teman, ternyata sudah melakukan salah satunya promosi lewat online. Nah, jadi kita bahas promosinya dulu nih, belum bahas secara pemasaran atau penjualannya dulu nih gitu. Nah, kalau nasi ulam bisa offline sampai 150 orang. Wah, luar biasa nih. Berarti sudah ada database-nya dong kalau misalkan sampai 150 orang nih gitu ya. Berarti 150 nih punya Ibu termasuk konsumen atau pelanggan nih gitu. Nah, itu harus mulai diklasifikasikan gitu ya. Oke. Nah, saya akan lanjut berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini salah satu strategi pemasaran yang menurut saya cocok ataupun bisa pernah kita lakukan. Yang satu adalah kalau Bapak Ibu sudah punya produk, maka nah ini ada promo di WA bisa laku sampai 20 porsi. Ini yang beli yang kenal ya. Ini ada nih roti Cani. Saya simpan nih. Mungkin ada Instagramnya. Nanti kita lihat nih Instagramnya. Kalau ada di WA berarti baru ada di WA ya. Oke. Ini ada sudah ada yang ngirim gambarnya nih gitu. Ini ada yang promo di WA bisa laku sampai 20 porsi, luar biasa nih. Tapi yang beli yang kenal. Nah, kalau yang beli ini yang belum kenal maka nanti kita kasih semacam gimana nih strategi-strategi biar yang beli ini mau ikut juga mempromosikan ataukah memberikan rekomendasi kepada yang baru agar dia mau beli produknya teman-teman nih gitu. Terus ada kita jualan 3 jam, tapi biasanya langganan. Oh, jadi langganan aja nih ya. Yang langganan ini kalau bisa dikasih
semacam servis yang lebih, misalkan kalau manggil atas namanya yang baik, kalau waktu ulang tahun bisa dikasih ucapan ulang tahun seperti itu. Nah, itu luar biasa banget nih. Kalau misalkan Bapak Ibu bisa mengelit, memanajemen pelanggan gitu ya. Jadi yang sudah menjadi pelanggan bisa dimanage dengan baik. Luar biasa itu. Roti canai. Oke, luar biasa nih ya. Nah, oke. Promo di IG belum ada yang melirik. Nah, oke, nanti kita cari tahu nih. Berarti sudah ada IG-nya dong ya. Coba nih IG-nya yang mana bisa disettingkan di sini nanti biar saya lihat nih gitu ya. Waalaikumsalam, silahkan gabung. Oke, mantap banget. Oke, kita lanjut lagi teman-teman sekalian. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah punya ide gitu ya, ide produk gitu ya, strateginya, karena ini sudah awalannya sudah punya produknya, sudah di riset, sudah mengukur minat konsumennya, terus memberikan informasi. Nah, di posisi periklanan inilah menurut saya kunci untuk bisa meningkatkan di penjualannya Bapak Ibu nih gitu. Nah, oke. Nah, ini salah satu, kalau kita bilang produk, saya yakin produknya Bapak Ibu tuh luar biasa, the best ya. Jadi produk itu hubungannya sama customer relation. Produk yang menyelesaikan atau menjadi solusi pembeli nih. Apakah produk yang dijual itu akan menjadi solusi pembeli atau enggak nih, gitu. Nah, itu contoh nih. Tadi apa lagi? Nah, ini ada nih. Ada nasi ulam Betawi Empok Eni. Nah, biasanya kalau nasi ulamnya Pok Eni itu dijualnya di jam-jam berapa sih, Pok? Gitu. Nah, coba nih, sama nih ada roti canai. Ini ada lokasinya sama ada. Coba nih lihat. Di gambar ada. Cuman ada nomor WA-nya aja ya. Gitu. Oke. Nah, ini ada roti canainya. Nah, keluar ya. Oke. Nah, yang berikut itu terkait dengan harga. Nah, apakah harga yang dikeluarkan oleh calon konsumen ini setara dengan kebutuhan atau keinginannya enggak nih? Gitu. Nah, yang ketiga itu ada place tempat produksinya gitu ya. Tempatnya ini terjangkau enggak oleh pelanggan nih gitu. Nah, tempat ini sekarang ada dua. Satu tempatnya jualannya di offline, yang satu jualannya di online. Nah, kira-kira, ya, saya mau tanya nih, jam 6 sampai jam 9:10, jam 6 sampai jam 9. Oke. Itu kalau yang jualan jam 6 sampai jam 9, sebelum jam itu harusnya promosinya full gede-gedean nih. Sebelum jam 6 sampai jam 9 ini, sebelum jam 6 atau besoknya gitu ya. Jam 6 pagi kan, berarti mulai hari ini bisa udah mulai dilakukan promosi lewat WhatsApp-nya kalau memang promosinya masih di WhatsApp gitu ya. Gitu. Nah, itu boleh bisa dilakukan sekarang. Seminggu 2 kali, hari Sabtu dan Minggu. Wah, berarti sebelum hari itu, Jumat itu mulai mereminder, mengingatkan konsumen gitu ya. Bapak Ibu tahu produk yang, contoh nih, kalau misalkan tadi ada roti canai ya, ada lagi yang biasanya ada di setiap toko-toko nih. Biasanya ada roti merek brand yang paling terkenal menurut Bapak Ibu siapa nih? Coba dicatkan dulu nih. Saya pengen tahu menurut Bapak Ibu. Nah, nanti kita bahas kenapa dia bisa dikenal oleh masyarakat secara luas nih, gitu. Sari roti, benar. Nah, kenapa sari roti menjadi terkenal gitu ya? Karena satu, dia selalu mengingatkan konsumen. Jadi kalau kita ibarat brand ya, Bapak Ibu nih semuanya udah punya merek kan ya. Jadi merek ini menjadi suatu identitas dan menjadikan brandnya Bapak Ibu itu selalu diingat oleh konsumennya Bapak Ibu. Jadi yang bisa diingat itu biasanya dari segi
Variasi produk gitu ya, dari kualitas, rasa, dari desain gitu ya. Oh, ada roti Singapura itu Kang Hadi doang ini ya. Oke. Oh, kalau abon ikan lele agak lambat pemasarannya. Oke, nanti kita bahas gimana nih. Atau mungkin belum menemukan konsumen yang tepat aja nih gitu ya. Terus ada merek, ada kemasan. Ada beberapa nih yang bisa diingat oleh teman-teman. Nah, kalau sari roti itu yang Bapak Ibu ingat tuh di sisi mananya? Dari sisi karena apa pernah beli dan rasanya, atau karena em, ada lagunya nih gitu ya, sari roti, roti sari roti gitu ya. Wah, karena keliling pakai speaker. Nah, ada yang berarti dari rasanya nih gitu ya. Nah, ada lagunya ya gitu. Selain sari roti yang ada lagunya, ada nih yang biasanya nggak kalah menarik, yaitu adalah tahu bulat. Gimana tuh? Itu Bapak Ibu tahu nggak? Kalau Bapak Ibu pasti hafal nih lagunya. Tahu bulat. Nggak tahu kalau di Bogor ya. Di Bogor gimana nih gitu ya. Atau di teman-teman yang lain gimana nih rasanya ya gitu. Apa lagunya seperti apa. Nah, dari keliling speaker itu salah satu eh, divisi marketingnya pernah saya tanya tuh gini. Pak, kenapa sih masih berjualan secara online dan masih pakai speaker gitu ya? Padahal punya Bapak nih rotinya atau produknya perusahaannya Bapak itu sudah ada di toko-toko retail modern. Jawabannya tuh sederhana, bahwa saya yang keliling itu niatnya yang pertama bukan karena kepingin jualan ya, tapi karena pengen mengingatkan konsumen gitu, bahwa roti sari ini ada dan dijual gitu loh. Gitu. Nah, selama ini, nah Bapak Ibu udah pernah melakukan atau mengingat atau membuat orang bisa selalu ingat produknya Bapak Ibu enggak nih? Ayo, siapa yang belum bikin? Kira-kira nah sekarang kenapa produk saya engagementnya rendah nih gitu ya. Dari 100 yang chat cuma 2 sampai 3. Atau jangan-jangan mereka ini belum hafal banget sama produk saya gitu. Nah, inilah yang menurut saya Bapak Ibu harus punya strategi nih ya, agar produknya Bapak Ibu bisa dikenal dulu nih. Wah, ada yang mahal punya siapa nih? Kak, silakan nih. Wah, ini bisa nanti kita diskuskan ya. Oke. Nah, oh abon. Oke. Mungkin kita nanti akan diskusi berapa sih harganya Arun dan target marketnya atau customer journey-nya itu seperti apa sih? Nah, nanti kita bahas nih. Boleh gitu kita bahas waktu kita nanti waktu sesi diskusi yang panjang ya. Oke. Yang keempat itu ada promosi. Jadi, nah kalau place tadi itu ada 2. Satu secara offline. Jadi tempatnya roti canai tadi kan dijual di mana nih? Itu ada lokasinya. Yang kedua itu secara online. Nah, kalau online di manakah yang ramai tempatnya orang-orang bisa mencari roti canai, akhirnya bisa klik ke WA nih terakhir agar bisa close. Nah, nanti akan ada strateginya di bawah nih gitu ya. Nah, yang keempat, nah ini adalah promosi. Jadi kalau promosi itu lebih banyak mengenalkan barang. Jadi ini bukan sale ya, bukan penjualan dulu nih. Kita untuk mencapai penjualan perlu adanya promosi. Nah, promosi ini adalah kegiatan mengenalkan barang atau jasa untuk menarik peminat pembeli. Nah, salah satunya itu adalah membuat komunikasi yang baik antara pengusaha dan pembeli sebelum atau sesudah pembelian. Yang paling sering ini adalah bikin komunikasi atau promosi sesudah pembelian. Nah, coba yang pernah beli kepada Bapak Ibu, pernah nggak ditanya lagi nih? Atau di chat-chat lagi nih, gitu ya? Pernah nggak nih gitu ya di chat-chat lagi, pernah nggak gitu ya, jangan-jangan
habis beli nggak pernah di follow up lagi. Akhirnya mereka hanya jadi konsumen aja, belum jadi pelanggan. Nah, abon lele itu lebih mahal dari abon sapi karena dari 10 kg lele hanya jadi 2,5 kg abon. Kalau lebih murah jadi rugi. Gak apa-apa. Ada kok produk yang mahal tapi laris. Ada kok gitu ya. Nah, nanti kita lihat nih, apa aja sih produk-produk yang mahal tapi laris nih gitu. Oke. Di Nah, ini adalah menghitung selama ini pasti Bapak Ibu agak susah nih untuk menghitung biaya pemasaran tuh berapa sih gitu ya. Terus bagaimana sih meningkatkan penjualan atau lead sales atau kunjungannya gitu ya untuk ke tempatnya Bapak Ibu. Karena saya lihat punya Bapak Ibu belum ada datanya nih gitu ya di database-kan. Karena untuk itu maka pas waktu ingin mengevaluasi itu menjadi agak susah nih gitu. Nah, ini akan menjadi tantangan ya. Mulai sekarang jadi tidak hanya pencatatan keuangan aja yang dicatat, tapi database konsumen itu mulai harus dicatat nih oleh Bapak Ibu semuanya. Ya. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini tuh itu kan tadi dari WA ya, ada yang dari Instagram. Nah, kita akan bahas nanti di bawahnya. Ya. Nah, ini datanya pengguna internet ya di media sosial nih, luar biasa banyaknya. Nah, ini adalah online shopping sales infographic nih. Jadi gini, biasanya orang yang belum tahu atau saya nih mau ke tempatnya Bapak Ibu di Bogor mungkin ya. Nah, pertama kali, oke, berarti kalau sasarannya untuk balita dan orang tua. Balita berarti yang beli nanti ibu-ibu muda yang punya anak kecil nih. Nah, itu yang menjadi sasaran targetnya. Nah, kenapa yang pertama sebelah kanan saya itu ada Google Business, ada Google Maps. Nah, dua aja dulu nih. Jadi Google Business sama Google Map aja. Google Ads, website blog, nggak perlu dulu. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, punya nggak sih atau usahanya itu sudah terindeks di Google nggak? Oh, sebelah kiri. Oh, coba. Nah, oke. Kok di lainnya kok nggak ada item-itemnya, jadi nggak kelihatan. Oke, coba nih ya. Kita share lagi. Nah, bagaimana? Sudah kelihatan kah? Oh, sudah. Oke. Ini ya. Nah, jadi gini. Kalau Google Business itu gunanya untuk memperkenalkan produknya Bapak Ibu secara luas, gitu ya. Sudah ada belum? Oh, belum. Coba nih, habis ini kita coba uji coba ya. Apakah di Google sudah terindeks nama atau roti canainya? Tadi yang roti canai atau yang nama produknya itu kira-kira nama usahanya atau nama rotinya apa nih? Yang biasanya ada mereknya ya. Roti canai kan jenis produknya nih. Kalau mereknya apa nih? Coba kita mau coba dicatkan ya. Habis ini kita akan langsung buka Google dan kita akan coba lihat secara apa? Masih tertutup layarnya yang tengah. Oh, yang tengah ya. Oke. Oke. Nah, oke. Nah, sudah ya. Sudah aman? Sudah kelihatan belum kah? Sudah? Kalau belum nanti saya skip aja. Nah, gitu ya. Mungkin bisa saya skip atau saya lost gitu ya. Nah, nanti akan kita lihat apakah sudah ada belum nih di Google. Nggak apa-apa, kita lihat aja. Habis ini kita lihat. Saya mau penjelasan sedikit aja gitu ya. Habis itu kita mau lihat nih. Terus yang kedua itu ada media sosial. Nah, jadi habis dari Google gitu ya. Habis dari Google, dia pasti akan tertarik nih. Tertarik
daya tarik itu dia akan melihat yang lebih banyak atau katalog produknya ada nggak ya. Nah, salah satu katalog produk itu kita bisa memanfaatkan media sosialnya gitu ya. Nah, terus yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau di sosial media dia belum nih engagementnya, masih mau tanya-tanya. Nah, baru kalau seperti itu bisa, jadi di media sosial itu isinya Bapak Ibu sekalian lebih banyakin tentang knowledge produk gitu ya, tentang copywritingnya ini yang bagus gitu ya. Nah, kalau yang terakhir gitu ya, kalau dia mau closing di penjualan, kalau yang misalkan makanan bisa langsung diarahkan ke WA konversinya gitu ya. Jadi bisa langsung komunikasi dengan pelanggan. Kalau yang misalkan non makanan dan minuman bisa diakses atau buat marketplace nih untuk otomatisasi pemesanan. Nah, itu kan luar biasa. Jadi bisa semuanya bisa terhubung. Nah, sejauh ini kan Bapak Ibu ada yang punya sosial media, ada yang baru pakai WA nih, gitu ya. Kita akan coba langsung chat ya. Jadi tadi ada yang sudah kira-kira roti apa tadi tuh? Roti canai, roti canai. Nah, coba nih kita akan coba. Saya udah bikin ini Google. Apakah sudah kelihatan belum nih Google-nya? Belum ya? Belum, cara gimana? Oke, gini. Nah, Google saya udah kelihatan ya. Oke, coba dicatkan roti canai mana nih, misalkan ya. Saya mau lihat roti canai mana di Bogor. Di mana lokasinya? Atau mungkin ada. Jadi habis roti canai itu harusnya di sini ada mereknya nih. Kalau ada ya. Nah, jangan di Malang. Ini nih. Oke, ada Indo Canai. Oke, Indo Canai. Berarti ini yang saya copy. Ini saya coba lihat nih. Roti Indo Canai. Lokasinya di mana nih? Lokasinya di mana, Pak? Roti Indo Canai. Di Bogor. Roti Canai Indo Canai. Sentul Bogor. Oke, saya mau lihat nih. Sentul Bogor. Nah, yang keluar malah restoran. Bukan roti canai ini ya. Nah, kok belum keluar gitu ya. Nah, ini aja. Ada apa nih? Kenapa kok nggak keluar nih gitu ya? Mungkin satu belum bikin ya, gitu ya. Atau mungkin sudah bikin tapi belum pernah dioptimize. Itu salah satunya, ya kan? Gitu. Coba yang lain bagaimana? Brito Institute, nah, saya udah lihat tadi tuh. Gimana? Nggak apa-apa nih Brito Institute, aku lihat ya. Oke, mantap. Ini ada nih ya, Brito Institute. Nah, ini kalau kita lihat Brito Institute, jadi di sini sudah ada nih lokasinya, kontak personnya gitu ya. Dan biasanya, nah itu ada gambar-gambarnya sampai bawah gitu ya. Nah, sampai bawah ini. Kalau kita mau bagaimana, apakah sudah optimize dengan baik atau belum? Gini, ketika pengen tahu caranya apakah dia udah nge-branding secara satu pack lebih atau belum, kita bisa lihat bahwa apakah ini satu pack halaman ini sampai bawah gitu ya. Nah, sampai di bawah sini gitu ya. Nah, ternyata sampai di sini udah selesai. Sampai sini ya. Oke. Artinya apa? Ini ada lagi yang disematkan LSPIKN punya Brito Institute ya. Artinya Brito harus mempublish atau memviralkan lagi dengan banyak memborbardir kegiatan atau image-image yang di hashtagkan atau fotonya
yang bisa dimasukkan kepada yang bisa masuk sampai tingkat bawah nih gitu ya. Di sini. Nah, wah, sampai bawah nih gitu ya. Nah, kalau bisa seperti itu nanti, jadi kita akan menguasai satu pack di halaman pertama. Ketika kita udah menguasai satu pack di halaman pertama, maka tidak akan ada lagi orang yang akan membandingkan karena cuma satu-satunya, walaupun ada mungkin di pack kedua lah ya gitu. Oke, itu sedikit tentang pack-nya ya. Sekarang yang teman-teman UKM lah gitu ya. Biar saya nanti bisa bantu mulai dari mana dulu nih gitu ya. Mulainya biar brandingnya nih kena dulu gitu ya. Ketika Bapak Ibu punya branding yang kuat gitu ya, terus channelingnya banyak gitu ya, saluran promosi, penjualannya banyak, maka untuk scale up bisnis bisa nambah tempat gitu ya, atau nambah lokasi jualan gitu ya. Nah, cabang gitu ya, itu akan lebih mudah. Jangan kalau misalkan belum punya branding yang kuat, tapi sudah nambah cabang, itu perlu dievaluasi dulu nih, gitu ya. Coba nasi ulam Betawi, Mpok Eni Pak, buka Google, siap Pok. Oke, nasi ulam Betawi, Mpok Eni ya, coba nih kita buka ya. Nah, udah masuk YouTube, udah masuk YouTube, Pok Eni ya. Ini luar biasa nih ya. Siapa yang bikin ya? Ini yang bikin Ciomas P2M KP gitu ya. Oh, Akang sendiri yang bikin kayaknya ya. Oke, ini sudah ada nih. Oh, nasi ulamnya masuk YouTube banyak banget. Nah, ini. Lah, keren banget. Ada kekurangan nggak, Kang? Coba. Luar biasa nih. Wah, sekali-kali influencernya seperti ini Pak Enia ya. Oh, Pak Enia masih muda. Bukan ya. Wah. Luar biasa nih ya. Oke, kita akan lihatnya. Itu putri saya, Pak. Ya. Oh, putrinya Bapak. Saya kira Pak Eni. Oke, wah, ini udah banyak Pak. Kalau saya lihat, teman-teman daripada Google, teman-teman bisa manfaatkan YouTube. Kalau kita lihat daripada Google tadi, YouTube bisa menguasai beberapa listing di websitenya nih. Gitu. Ini berarti artinya sedang banyak dicari oleh orang nih, gitu ya. Nah, yang kedua, kita mau lihat fotonya, ya kan? Sudah ada 4 yang ulas gitu ya. Nah, pinggir jalan, oke. Targetkan yang banyak Pak, yang ulas gitu ya. Setahun tuh kalau bisa 1000 lah yang ulas ya. Gitu. Gimana nih caranya? Nanti kita kasih tipsnya ya, yang ulas bagaimana nih gitu ya. Nah, ini lokasinya udah, nah sudah ada alamatnya kan. Orang ketika mencari di Google, jadi gini, kenapa seperti ini? Ketika saya nanti di Google, ke Bogor nih gitu ya, mencari nasi ulam, maka biasanya karena kan saya orang luar nih, bukan dari Bogor ya, saya pasti akan nyari dari Google dulu gitu. Nah, kenapa nggak sosial media atau ke marketplace gitu ya? Enggak, biasanya kebiasaan kebanyakan orang kalau misalkan masih pertama itu yang dicari yang pertama sendiri itu platformnya adalah Google dulu nih, gitu. Karena Google itu bisa di dalamnya ada Instagram, ada LinkedIn, ada YouTube segala macam ya. Maka ini menjadi salah satu platform pertama pembuka. Jadi salah satunya Bapak Ibu harus punya nih, minimal punya Google bisnisnya lah gitu ya, gitu. Terus ada YouTube-nya. Ini kalau dibuka keren ini. Oke. Pinginnya sih tiap hari Pak buka, tapi apa ya, lokasinya kan belum punya sendiri gitu. Oh, oke. Jadi nanti ada tipsnya nih. Nanti bikin satu di flyer di sini. Nah, bukanya hari Sabtu Minggu. Nah, itu tolong dimasukkan di Google Bisnisnya. Jadi mungkin di Google Bisnisnya bisa dioptimiskan dengan headernya ya. Itu kalau bukanya di Sabtu Minggu gitu. Nah ini bagus nih. Saya sudah lihat banyak banget video-videonya untuk makannya. Terus apakah membuka pesanan atau enggak gitu ya. Itu bisa dicantumkan juga di sini nih gitu. Nanti
Iya, Nah, pesanan nasi box sudah mulai, Pak. udah ya. Nah, itu bisa disampaikan di sini nih, Pak. Jadi jangan semua itu jadi tahu, oh ternyata di sini nih selain jualan di hari Sabtu Minggu, ternyata nasi box juga menjual juga, siap juga nih untuk nasi box pesanan gitu ya. Gitu. Ini ada nih. Wah, ini udah bagus nih, luar biasa nih. Gitu. Ada Instagramnya juga kalau nggak salah ya tadi. Wah, ini. Kita buka nih di Instagramnya. Nah, saya sudah, tapi kok belum bisa ditampilkan ya, Coach. Oke, habis ini kita bahas, Ibu, Bu Erni, siap. Habis ini saya bahas sedikit. Oke. Nah, ini nih, gitu ya. Oke, apa sih yang harus dilakukan di sini, gitu ya? Jualan produk-produknya mantap. Oke, yang pertama yang harus dibikin, coba nanti bikin foto yang bagus satu aja. Nah, kalau fotonya dari HP, maka cahayanya dibuat sebagus mungkin karena foto itu berdasarkan cahaya. Yang paling terang nanti dijadikan satu profil di sini, gitu ya. Nah, kemudian gitu ya, di sini ada open order, sip, ada bukti transfer. Yang di sini gitu ya, orang biasanya males nih scroll-scroll ke bawah. Nah, gimana caranya? Biasanya saya pribadi juga males kalau harus scroll-scroll ke bawah gitu. Produk-produknya apa aja yang dijual. Nah, itu bisa dituliskan di sini, di sorotan ini gitu. Nah, nanti ini kita bahas konsepnya aja dulu, karena nanti secara teknis mungkin akan dibahas sama teman-teman mentor ataupun narasumber yang lain nih dari Brito Institute. Jadi ini kita tambah. Terus yang kedua adalah di sini katalog produk. Jadi foto produk ini itu bisa ditaruh di sini. Terus dibikin story, dibikin sorotan. Itu katalognya. Yang kedua, apalagi testimoni. Nah, kan nggak mungkin kalau saya harus scroll dulu ke bawah lihat testimoni ini. Nah, ini jadikan story terus jadikan sorotan di sini nih. Nah, macem banget nih. Nah, keren nih gitu ya. Open order ada, bukti transfer ada nih, katalog ada. Yang kedua adalah cara ordernya. Jangan meremehkan. Kadang-kadang hal yang sepele nih, tapi gimana sih cara ordernya gitu ya? Nanti dikasih gambaran, oh cara ordernya bisa lewat WA gitu ya, atau ke lokasi langsung gitu ya. Di Google sudah ada gitu ya. Ketik aja Po Ani. Nah, itu mantep banget. Jadi orang langsung gitu. Nah, ini luar biasa. Nanti bisa dibuat ditambah lagi beberapa sorotan tadi yang menurut saya itu dasar sih, basic untuk sorotan tampilan sosial medianya. Nah, oke. Tadi dikasih apa-apa tuh 45 menit. Nah, saya minta tambah 5 menit untuk bahas punyanya siapa tadi? Bu Erni. Ya, Bu Erni, saya sudah pernah bikin di Google Business tapi kok belum bisa ditampilkan. Coba Bu Erni, apa namanya? Biar saya yang cari dari sini. Oke, nanti kita lihat kalau di situ tidak terlihat gitu ya, atau tidak bisa dipublik. Nah, nanti saya kasih, kita lihat apakah karena namanya yang sama atau alamatnya yang sama atau ada beberapa hal yang belum terpenuhi nih gitu ya. Saladku. Oke, saladku. Saladku. Nah, kita coba lihat ini. Saladku. Saladku. Nah, ini ada. Ya kan? Loh, tapi kok Jawa Timur? Bener ya? Kok di Batu? Saladku di Batu. Bener ya, Bu? Jangan salah nih. Saladku. Bu Erni bener gak? Ini bukan Pak di Bogor. Oh, coba. Saladku di Bogor. Nah, jangan-jangan namanya udah sama nih. Nah, coba bisa dilihat nih. Ini benar nih, alamatnya di Kompleks Kompleks BPPB Jalan Beruang Blok C bukan nih ya?
Bu. Nah, kalau iya, oh bukan. Wah, berarti ada PR nih ya. Di Bogor belum muncul ini. Nah, coba IG-nya dulu kali ya. Oke. Nah, nah, oke. Kita lihat salatku. Nah, ini ada nih salatku ya. Oke, nah ini udah ada salatku. Nah, jadi nanti PR-nya kenapa belum? Kayaknya sih belum kedaftar kali ya. Kayak lihat tuh kalau dari saya ini belum kedaftar nih salatku gitu ya. Nah, saya mau bahas 3 menit aja nih ya, yang untuk produk saladku nih. Oke, yang pertama di saladku, ini ada Bitly. Ini masuknya kemana nih? Oh, ke WhatsApp langsung. Oke. Oke. Yang kedua, Bapak Ibu manfaatkan optimize-nya Instagram nih. Jadi, gimana caranya? Dibikin tadi. Bikin di sini dari story, dibikin apa ya namanya tadi tuh, sorotan di sebelah sini gitu ya. Jadi yang sorotan yang pertama tuh kalau bisa katalog produk. Terus yang kedua tuh ada kapan sih kalau misalkan bukanya cuma hari Sabtu dan Minggu, berarti di sini ditulis buka. Terus cara pre-ordernya bagaimana sih di sini. Yang keempat, testimoninya masukkan di sini. Nah, itu salah satu hal yang bisa dilakukan. Jadi biar tambah menarik, orang tidak akan perlu scroll ke bawah. Nah, ini kan foto ini kan bagus nih, ya kan? Ini bagus nih, saya like lah gitu ya. Oh, ini yang like cuman saya doang. Lah, ibunya nggak nge-like, punya diri sendiri nih. Bangetan dong. Ya, bercanda Bu ya. Ini jadi ini kan bagus. Jadi ini bisa dibuat sorotan. Katalog produknya ini dimasukkan ke sorotan yang sebelah sini. Gitu ya. Oke, enggak, belum di-share. Oh, belum di-share ya. Oke. Nah, itu salah satunya nanti produk-produknya. Lagi ada, oh ini ada promo 3 hari paket 200 ml. Gini caranya. Jadi kalau yang promo nanti tambahkan sorotan. Di hari apa aja sih biasanya promo-promonya itu dimasukkan sebelah sini. Nah, bisa juga nanti nah ngomong tadi kan ada Kang Adi nih ya sebagai influence. Ya, coba nih karena kan Kang Adi kan banyak nih engagementnya di Instagram, nanti bisa dibuat kerjasama sama beliaunya untuk dibikin sorotan atau mungkin di influence di pas waktu dibikin Instagram gitu ya, itu bisa di tag gitu ya. Nah, yang lihat kan jadi banyak. Jadi followernya Kang Adi lihat punya ibu semua nih. Kalau boleh Pak, bisa mau cek bakso, Mas Pepeng. Oh, bakso. Oke ya. Oke, bentar. Siap, 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 siap. Oke. Nah, mungkin itu sedikit ya. Jadi gini. Nah, bawa 100 orang sini coba. Nah, keliru nih gitu ya. Nah, coba kita lihat bakso Mas Pepeng suka hati. Oke. Keren banget namanya. Bakso Pepeng suka hati. Ini udah ada. Ini malah tinggi nih, 37 ulasan. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu bisa mentargetkan menaikkan reach ulasannya gitu ya, bisa sampai tertarget di 1000 gitu ya, itu luar biasa. Maka nanti akan selalu muncul di halaman pertamanya Google gitu. Nah, di setiap bulan bisa sampai update atau foto-foto produknya bisa sampai dimaksimalkan bisa sampai 100 gitu ya. Oke, nah itu bisa dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, apakah foto itu harus kita sendiri gitu ya? Enggak juga gitu ya. Bisa juga orang lain yang bikin gitu ya. Bikin ulasan nanti dia melampirkan foto. Maka dari situ dia akan naik. Saya sistemnya hampir sama seperti optimalisasi marketplace tuh gitu. Jadi itu yang bisa dikerjakan atau dilakukan optimize-nya sementara nih. Jadi
kita ini hari ini bahas tentang optimize-nya promosi ya gitu ya. Jadi belum ke promosi atau sistem penjualannya belum nih gitu. Jadi ini masih di promosinya aja dulu gitu. Oke. Nah, oke, ini ada apa lagi nih? Oke. Paket catering jadian. Ah, boleh nih, bagus ya kan? Paket catering jadian gitu ya. Nanti kalau udah putus gimana, Bu? Gitu. Jadi nggak jadian dong. Oke, jadi ini ada nasi ulam, ada daging empal. Nah, ini paket-paketnya bisa dimasukkan tadi nih ya di sini. Tuh, di sorotan ya. Nah, kalau ini yang lagi hits dalam misalnya ada hits promonya ini seminggu gitu ya. Nah, ada yang namanya pre-launch promosi. Nah, itu nanti disematkan dulu nih. Jadi di Instagram terus nanti disematkan gitu. Oh, disematkan Pak gitu. Ya, kalau untuk yang mau promosinya masih minggu depan misalkan ya, atau ini program yang lagi hits gitu ya, biar tidak tertindas sama yang lain dulu nih gitu. Jadi paketnya itu disematkan dulu. Mungkin itu lagi hits. Ini beberapa yang bisa dilakukan oleh teman-teman nih gitu. Nah, terus biar tidak monoton gitu ya, semuanya itu kan ini kan semua produk semua ya. Yang sekali-sekali itu ada 4 pilar konten nih. Nah, nanti next saya dikasih kesempatan lagi nih Kang Adi ya. Saya mau bahas tentang detailnya bagaimana mengoptimalkan sosial plus Google-nya tadi menjadi dengan rumus 4 pilar konten nih gitu. Jadi biar nggak bosen gitu-gitu aja gitu ya. Jadi nanti akan ada konten edukasinya. Edukasinya tuh edukasi untuk menjual atau manfaat produk buahnya itu seperti apa gitu ya. Nah, terus nanti ada tentang kelebihan-kelebihan produknya tuh apa aja nih gitu. Terus ada yang konten-kontennya tentang yang seneng-seneng aja nih gitu ya, have fun gitu ya, yang lucu-lucu atau teka-teki nih. Nah, nanti ada teka-teki yang menarik nih yang sudah kita siapkan. Nah, gitu. Itu yang membuat nanti teman-teman bisa lakukan itu. Nah, kalau misalkan kerepotan karena semuanya masih di-handle sendiri, Bapak Ibu bisa menggunakan Meta Business Suite nih gitu. Nah, ini salah satu platform untuk penjadwalan konten selama kurang lebih 29 hari ke depan. Jadi kalau di atas 29 hari nggak bisa. Bapak Ibu udah bisa nih. Gitu ya. Nah, termasuk saya kemarin tuh hari Minggu, hari Senin itu ada nih. Kemarin bikin apa aja ya gitu ya. Sudah bikin cerita apa aja nih kontennya. Nah, ini ada nih semuanya di sini. Nah, ini kalau yang di level-level teman-teman. Nah, ini sampai banyak nih. Selasa, Rabu, Kamis tuh, wah gila. Wah, luar biasa. Bikin kontennya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini memang lagi apa waktu itu lagi Februari penutupan akhir kalender misalkan lagi ngehatnya banget nih gitu. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi ini bisa dijadwalkan otomatis gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa penjadwalan secara otomatis gitu ya. Jadi nggak perlu tiap hari posting gitu ya. Misalnya 1 kali ini, jadi besok akan posting sendiri. Nah, terima kasih Bapak Ibu sekalian, luar biasa nih. Saya udah di Ultimate nih ya, gitu udah di Ultimate untuk di ini. Oh, udah ya. Oke. Nah, mungkin itu ya Bapak Ibu ya, luar biasa nih di siang hari ini gitu ya. Kita membahas beberapa hal nih ya terkait dengan bagaimana mengoptimalkan penjualan agar kita bisa omsetnya melejit gitu ya dengan cara-cara yang sederhana nih gitu. Mungkin itu saja kali ya Kang Adi untuk saat ini. Nanti kalau saya masih punya PR nanti bisa nih kontak-kontak saya, ada Instagram saya tadi di sana tadi ada Instagram saya, udah lihat belum ya? Belum ya? Oke. Boleh. Belum. Belum ya? Boleh. Belum ya? Oke. Bentar, saya bukakan apa? Instagram ya. Instagram. Bentar. Ini yang muncul sudah muncul belum, Bang? Belum.
yang muncul apa nih? Yang di ini. Ini paket catering. Catering, nasi ulam. Kalau paket catering ini tadi yang shot bukan aku deh kayaknya. Oh, Pak Hasan ya, itu ada yang share juga nih. Pak Hasan, layarnya itu dimohon di Nah, itu ya. oke, nah, oke, nah, eh, ya, nah ini ya, nanti kita bisa saling follow unfollowan gitu ya, gitu. Jadi Wih, nanti keren. bisa kontak ya, cuman Instagramnya buat lucu-lucuan aja sih gitu. Nah, nanti jadi kalau saya tuh lebih mengoptimalkan di Instagram karena engagement di Instagram tuh lebih kuat gitu ya. Kalau algoritma TikTok tuh yang penting konten dulu dia akan naikkan gitu ya. Kita nanti suatu saat kita bahas nih mana-mana yang memang perlu diperdalam gitu ya. Jadi mau nanya nih, lebih Ya. banyak dilihat di Instagram atau di WA sebenarnya, Pak Mentor? Kalau untuk closing gitu ya, lebih banyak di WA aja. Nanti jadi ini kan hanya media promosinya. Jadi nanti semuanya tuh mengarah eksekutornya bisa ke WA atau ke marketplace ya kalau memang produk. Jadi kalau di WA itu chatnya lebih enak gitu ya. Tapi untuk meng-hiring orang gitu ya, itu biasanya perlu Instagram nih gitu. Untuk membuat transmen kepercayaan nih gitu. Oke, thank you. Nah, nanti kalau Bapak Ibu yang Instagramnya udah bisnis tuh bisa dilihat insight-nya tuh. Nah, nanti seperti ini insight-nya bisa dilihat. Wait, ya. Oke, terima kasih dari saya. Luar biasa nih antusiasnya teman-teman di siang hari ini. Luar biasa. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya. Ternyata online itu bisa bikin usaha kita benar-benar melejit gitu, dikenal banyak orang gitu ya. Teman-teman saya ingatkan untuk mengisi absensi yang sudah dikirim di kolom chat terlebih dahulu dan nanti sertifikat bakal dikirim. Untuk teman-teman, untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan bisa membuka open mic atau enggak tulis di kolom chat. Boleh nanya? Silahkan Bapak. Ya, terima kasih buat host. Begini, permasalahan saya masalah ikan lele Kang Mas. Ini kan hanya brand saja. Sebenarnya kan kita dari hulu hilir, dari pembenihan sampai pembesaran. Cuma artinya gini, di perikanan itu kan kita ciptakan dari hulu hilir, artinya dari pembenihan sampai pemasaran olahan. Permasalahannya abon ikan lele ini kalau kita jual ini gini, orang lebih cenderung kepada abon ayam atau abon sapi karena abon lele ini mahal. Maksud saya gini, walaupun mahal ini kan jarang yang bikin. Cuma permasalahannya perputaran uang ini lambat, lebih cepat nasi ulam gitu. Gini Pak, jadi bagaimana solusinya gitu? Karena apa? Salah satunya ya perputaran uang artinya gini, kalau kita beli ikan lele kita jual lebih cepat dapat untung, tapi kalau dibikin abon ikan lele jadi perputaran uangnya ini lambat. Karena apa tadi, harganya lebih mahal dari abon ayam atau abon sapi. Karena apa tadi, kita proses dari lele yang ukuran 1 kilo, di atas 1 kilo sekitar katakanlah gini 10 kilo itu baru jadi 2,5 kilo. Nah, kalau kita jual lebih murah itu nggak ada untungnya, sedangkan ini adalah apa ya, sangat bagus sekali untuk pertumbuhan anak-anak. Nah, sedangkan bagaimana anak-anak itu tertarik dengan walaupun mahal tapi ini abon ikan lele ini sangat manfaat sekali. Caranya bagaimana gitu host? Mohon petunjuk. Terima kasih.
Sama-sama bagus pertanyaannya. Boleh Coach Denis untuk jawabannya? Ya, oke. Terima kasih nih, luar biasa. Jadi gini, saya lihat bahwa kemarin ada salah satu kemarin tuh di salah satu pelatihan atau problem solving di produk apa ya kemarin tuh di Wijen, Pak, gitu ya. Kalau ini adalah di produk Abon Lili. Nah, kalau kayak saya lihat bahwa di masyarakat sekarang kita tahu bahwa abon lele ini mempunyai banyak proteksi atau protein ya, mungkin gizinya lebih tinggi. Ya, betul, bagus. Benar kan ya? Bagus nih gitu ya. Untuk pertumbuhan anak-anak juga ya. Pertumbuhan anak-anaknya bagus nih. Tapi seberapa banyak sih orang yang paham tentang itu, Pak? Gitu. Nah, artinya gini, ketika nanti kita mau masuk ke situ gitu ya, Bapak harus bisa membandingkan atau memberikan kelebihan. Nah, satu kelebihan udah didapat, kelebihannya lele daripada yang abon yang ayam gitu ya tadi kan, itu lebih banyakkan lele. Tapi apakah itu sudah tersampaikan kepada calon customer enggak nih? Gitu. Ya sudah karena kita kan ada lele yang katakanlah ada ikan lele biasa kita pakai kolam bioflok, artinya sudah beberapa apa ya, informasi yang sebenarnya ini sangat bagus untuk pertumbuhan anak-anak. Dia makan bubur dengan abon, orang tua yang sudah giginya ompong makan bubur dengan abon, itu sebenarnya udah bagus. Hanya Ini harus untuk perputaran ininya hanya brand sih ada, tapi untuk perputaran untuk bisnis enggak jalan, Pak. Ya, satu karena ini mahal, ya kan? Ini kalau sudah tersampaikan, tersampaikan ke targetnya ke siapa nih, gitu. Nah, sejauh ini Bapak udah punya listing nggak nama-nama orangnya yang misalkan sudah sesuai dengan kriteria ini dan pernah dilakukan promosi. Tuh. Nah, kalau masih belum, nah kita harus punya gambaran siapa-siapa nih, gitu ya, yang mau ditargetkan di situ. Kita bisa uji coba aja kalau gitu bikin iklan aja secara berbayar, karena di iklan itu nanti kita akan lebih tahu di mana yang suka abon lele atau yang suka produk-produk lele dia akan muncul di berandanya. Dari tes di situ akan kelihatan nanti apakah dia tertarik atau enggak. Itu dulu untuk tes awal nih gitu. Jadi kita mengetes apakah mereka ini satu abon lele ini punya manfaat tapi sudah tersampaikan semua enggak nih gitu ya kepada calon bayar gitu ya. Jangan-jangan yang tersampaikan tuh kepada calon bayar tapi yang ekonominya memang dia belum sempat tuh atau belum bisa nih terjangkau untuk produknya yang Bapak jual gitu. Maka kita harus pilah-pilah gitu. Yang kedua, masih ada bayangan bahwa ibu-ibu itu seolah-olah lele itu asalnya dari kolam yang begitulah, dari oh ya, gitu, padahal ini kita ini sudah pakai bioflok. ya ini tantangannya. Termasuk saya. Nah, harus disampaikan bahwa ini tadi produksinya dengan bioflok ya gitu. Itu perlu nih gitu ya. Jangan sampai disamakan dengan lele-lele yang lain gitu, kan gitu ya. Di atas panggung gitu. Gitu, jangan sampai seperti itu nih gitu ya. Kadang kebanyakan hampir gitu ya. Mungkin yang di sini juga hampir masih punya ada mindset bahwa oh lele ini sebenarnya bagus nih gitu ya. Cuman karena sudah terbawa bahwa lele itu produksinya di tempat yang itu gitu ya katanya gitu ya gitu. Nah, mungkin jadi waktu di promosinya gitu ya digencarkan lagi terkait dengan bahwa produksinya sudah bersih dengan bioflok dan lain-lain. Atau kita ganti produk lain gitu, Pak. Kita belum tahu bagaimana kalau belum dioptimalisasikan secara data ya, karena semua kan kembali by data karena gitu. Karena usaha ini kan gini Pak, katanya kalau bukan seperti melihara anak-anak, kalau anak-anak bagaimanapun dipelihara, tapi kalau usaha kalau kiranya tidak menguntungkan kan kita harus ganti katanya. Ya benar juga dia. Tapi kita kembali lagi ke by data sih Pak Hasan gitu. Jadi kalau
Kalau Bapak nanti di owner gitu ya, di pimpinan direktur perusahaan, semuanya perlu kita putuskan secara data. Nah, menurut saya Bapak harus memberikan, atau kalau berdasarkan feeling dan firasat nanti jatuhnya tidak objektif gitu ya. Jadi biasanya kalau saya pribadi gitu ya di perusahaan ataupun di beberapa proyek ataupun konsultan di beberapa perusahaan itu kita semuanya apakah ini akan berlanjut atau tidak menganalisisnya semuanya dari data gitu. Jadi kita coba menganalisis data-datanya seperti apa, terus bikin kalau nggak salah bikin pertanyaan kepada teman-teman customer atau yang pernah beli atau yang belum beli gitu ya. Nah dari situ nanti bisa diberikan keputusan bahwa ini bakalan dilanjutkan atau tidak gitu. Saya umpamakan. Ya, silakan. Wah, chatnya luar biasa nih. Iklan testimoni ya. Saya belum dapat testimoni. Oh, mau testimoni berarti harus dikirim barangnya nanti. Ya, Kak Pak Hasan silakan. Cukup kayaknya Pak. Ya, Oke. terima kasih. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Ita. Baik, Bapak, terima kasih buat pertanyaannya dan Coach buat jawabannya. Ini ada permintaan pencerahan dari Pak Sadam P3H Bogor terkait yang belum diterima di masyarakat umum, Bapak. Gimana kira-kira pencerahannya? Apa ini, Pak? Yang mana? Yang bisnis roti canai? Oh ya, baru mulai ke 1 tahun kurang lebih, dan ini produknya khas luar negeri ya, yang mana masih asing di Indonesia benar, tapi ya saya kenal sih dan pernah nyobain sih di Malang. Namun cukup terkenal juga. Selama ini kita kirim ke kafe rekanan, awalnya ramai, sekarang mulai menurun tetapi tetap jalan. Sempat buka di pinggir jalan dan kurang terima oleh masyarakat, belum optimal juga di media sosial, baru buat Instagramnya. Kalau roti canai saya pernah makan dan enak sih Pak gitu ya. Tapi kalau saya pribadi yang jual tuh hanya satu kalau di Malang tuh. Nah, kalau Malang kota mungkin ada, yang di kabupaten tuh hanya satu orang, dan itu jauh. Kalau saya mau beli harus 3 kilo. Iya, 3 jam nih perjalanan, luar biasa nih gitu. Nah, yang pertama memang membuat branding produk itu dikenal oleh masyarakat gitu ya, atau calon customer tuh yang paling penting nih gitu. Kita bisa belajar dari Sari Roti Pak gitu ya. Sari Roti itu dari beberapa tahun terakhir tidak pernah mengganti tagline-nya dia gitu ya. Sari Roti, roti Sari Roti itu tagline yang sudah menjadi mendarah daging nih gitu ya, terkait dengan tagline-nya Sari Roti. Nah, untuk menciptakan hal itu memang perlu kita di brand awareness ya, kalau nanti di tatanan branding yang paling penting kepada Bapak. Nah, yang kedua, kita tetap harus promosi Pak gitu ya. Jadi mereka yang sekelas sebesar itu aja setiap hari masih dipromosikan lewat speaker gitu ya. Apalagi yang kita masih promosinya masih belum ada speaker atau masih belum ada cuman by foto gitu ya, belum ada by video, by iklan dan lain-lain gitu ya. Saya yakin beberapa masyarakat sudah mulai dikenal deh gitu ya. Nah, dengan begitu kenapa saya masukkan atau optimiskan di online, karena salah satunya promosi di online untuk saat ini yang bisa dilakukan oleh teman-teman dan sangat murah gitu ya. Kalau kita menggunakan media cetak gitu ya, ataupun di media televisi gitu-gitu, nah itu akan memakan banyak biaya nih gitu ya dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, itu nanti akan berhubungan dengan profitable-nya. Dan Bapak bisa menguji coba nih strategi marketingnya Bapak yang sekarang udah berjalan kemarin dan kenapa bisa sepi, dan itu bisa dibuat strategi uji coba 3 bulan ke depan misalkan. Setelah itu bisa dilakukan evaluasi gitu ya. Gitu. Nah, mungkin gambaran saya sedikit tentang Bapak nanti di roti canai itu seperti itu dulu nih Pak. Kalau saya lihat tadi beberapa memang perlu dioptimalisasi ya Pak ya. Mulai dari
dua aja di Google dan sosmednya dulu nih gitu ya. Nanti eksekusinya ada di WA untuk kita. Itu hal-hal yang sederhana nanti bisa dilakukan atau bikin KPI yang sederhana biar bisa berjalan tanpa Bapak minta nih gitu ya. Jadi ada KPI-nya biar nanti bisa dievaluasi setelah setiap 3 bulan atau setiap 2 bulan atau sebulan gitu ya. Itu nanti dilakukan di perusahaannya Bapak nih gitu. Ya, eh, silakan saya kembalikan ke Kak Ito. Bapak, terima kasih buat tanya. Gimana? Eh, buat teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan lagi sebelum ditutup karena waktu sudah pukul 14.10. Gimana teman-teman? Masih ada pertanyaan? Untuk coach sendiri kalau misalnya follow up produk kita itu ke pelanggan-pelanggan kita kayak semacam kita menanyakan tentang rasa atau kayak gitu itu penting nggak sih? Gimana? Agak. Follow up pelanggan kita kayak semacam pelanggan kita udah beli produk kita dan kita menanyakan apa tentang rasa, tentang kekurangan dari produk kita itu apa, itu sangat penting nggak sih? Ya, jadi ada beberapa kasus etik di beberapa yang pernah kita tangani satu perusahaan tuh gini, di 4 bulan yang pertama dia gencar-gencar untuk membuat apakah rasa ini cocok nggak ya untuk lidahnya customer nih gitu ya. Jadi ada tapi kalau bisa dibuat metode gitu ya. Jadi rasanya kurang apa gitu ya. Mereka akan membuat checklist dan akan buat masukan gitu. Dengan begitu, itu akan menjadi ramuan perbaikan kepada perusahaan. Karena apa? Karena ini murni dari konsumen nih gitu. Nah, kalau memang Bapak belum ada yang seperti itu, mungkin hal yang seperti sederhana ketika Bapak Ibu mau melakukan tes gitu ya, usahakan beliaunya itu memberikan masukan secara jujur kepada Bapak Ibu karena dan Bapak Ibu juga merasa legowo gitu ya dengan itu karena itu untuk perbaikannya Bapak Ibu. Nah itu sekali-sekali atau berapa bisa di time gitu ya, di time schedule agar apa gitu ya, agar Bapak Ibu selalu bisa menjaga kualitas ataupun memperbaiki kualitas ini maksudnya adalah kualitas yang diinginkan oleh konsumen ya gitu ya, bukan kualitas yang diinginkan oleh owner gitu ya, karena ini akan berbeda nanti. Gitu. Nah, Karena memang lidah-lidah masyarakat itu lidah beda-beda orang pasti beda ya. ya Kita bisa dapat pelajaran dari itu kali Pak. Oke, ya. boleh nanya lagi? Silahkan Bapak. Ya, jadi kita nasi ulam itu kan khasnya itu semur jengkol. Artinya apakah menu itu yang perlu kita munculkan atau apa gitu? Karena semur untuk nasi ulam itu kan semur jengkol dan semur tahu yang khas Betawi itu. Gitu. Ya. Bagaimana? Atau seperti itu enggak, Mas? Terima kasih. Ya, oke. Gimana? Apa saya langsung jawab? Langsung jawab aja Silakan. Pak. Oh ya, oke. Jadi kalau saya tuh nasi ulam tuh senangnya di tahunya ya, gitu. Ya, kalau ini kan saya, karena itu kan khasnya ya. Nah, orang ini kan akan berbeda-beda ya. Ada yang suka jengkolnya, ada yang suka tahunya. Jadi itu bisa juga menjadi, oh ini yang sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Hasan bisa semuanya. Saya bisa mau pakai jengkol, mau pakai tahu bisa. Tapi itu nanti bisa dilakukan misalkan gini, menu-menu favorit apa aja nih? Nah, itu bisa dituliskan di beberapa promosinya Bapak nih gitu ya. Jadi Atau menu favorit gitu ya, Pak? iya benar. Nah, itu akan menjadi perbedaan gitu ya. Padahal hanya menambahkan satu kata aja ya, itu akan memberikan perbedaan daripada punya teman-teman yang lain gitu. Itu aja sudah membuat apa ya, membuat gambaran yang berbeda gitu ya dengan menambahkan hal yang sedikit gitu. Oke, makasih. Ya, terima Sama kasih. Bapak. Kata-kata yang sedikit
tapi bisa langsung menyentuh pelanggan gitu ya Pak. Benar sekali. Baik Bapak, berhubung waktu sudah hampir jam 3 ya, 14.45. Mungkin Bapak Ibu juga mau persiapan buat buka puasa. Saya ucapkan terima kasih kepada Coach Denis yang sudah memaparkan dengan jelas dan memberikan banyak pelajaran buat kita. Bapak Ibu, mohon untuk mengisi absensinya terlebih dahulu sebelum Zoom ini saya tutup. Saya ucapkan terima kasih buat Coach Denis dan buat Ibu Natulen semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kita bisa mengikuti webinar-webinar untuk selanjutnya. Dan semoga materi hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya Allah. Baik, Bapak, terima kasih banyak. Saya Siti Masito pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.